Saya kalau kayak gini nih, kalau gue ada waktu pasti akan gue jawab ya teman-teman. Gue bukan selebriti yang segitu enggak, tapi ya dia berkata benar. Dia berkata benar, memang saya udah lama nggak tegur orang gitu. Dia biasa mungkin kakak adik, tapi kalau ini ada luka hati yang saya rasa dari sayanya. Jadi saya memilih untuk berdiam, fokus sama diri saya gitu, dan saya tidak mau menyakiti apapun, dan ya semuanya baik-baik. Saya sangat sayangkan sebenarnya sampai video ini viral, sampai video ini ya banyak yang akhirnya jadi berkubu gitu. Saya dari dulu nggak pernah mencari yang itu. Kalau siap dia kak, ini urusan saya dengan dia kan, jadi dia harusnya banyak tahu. Ya setiap orang pasti berdiri merasa dirinya benar, gitu kan. Tapi kan kalau saya ini kan ikatan batinnya adik dan kakak. Kami yatim piatu yang sudah tidak ada ibu dan bapak. Kami yatim piatu yang hanya diteruskan dibesarkan sama orang tua asal kita. Ya, ada orang tua itu yang memang menjadi penengah yang baik buat kita. Tapi ya, ketika argumen dengan argumen tidak bisa menjawab, ya saya cuma bilang adalah ya saya tidak pernah berhutang budi, gitu ya. Saya tidak pernah berhutang budi. Tapi kalau ditanya, ada luka hati dari saya untuk hal ini. Jadi makanya teman-teman mudah-mudahan tayangan ini tidak jadi ngeblunder ya. Saya amat kecewa jika ini terus digiring. Ada waktunya saya jawab, pasti saya jawab. Ada waktunya. Saya sangat sayangkan. Aduh, besok aku mau ngeluarin satu proyek yang baru. Akhirnya harus dicampur adukan dengan. Aduh, itu yang saya sesalkan sebenarnya. Tapi mau ngomong apa? Kan dulu kita semua teman-teman bekerja. Saya pun juga nggak bisa kalau saya bisa hadang hujan turun ya hebat, atau saya bisa, tapi ya saya cuma bilang saya cuma bisa jalanin bawa senyum aja dan berusaha ketika ya jujur aja. Waktu lebaran kemarin gimana kok nggak tegur sapa atau makan? Maka gue Natalan ya lebaran. Berapa lama kita nggak bisa? Iya, maksudnya awalnya dari kakak sudah berapa lama sih kok sebenarnya? Harus tahu. Udah 1 tahun. Terakhir komunikasi mungkin kapan tuh? Terakhir komunikasi ngobrol mungkin kapan? Udah lama sekali lah. Tapi buat saya gini, dia itu jadi rahasia Tuhan sebenarnya. Tapi diamnya saya pendam sekali banget. Tapi ya saya menjadi orang tua ya, untuk adik-adik saya itu nggak gampang ditinggalin amanat dari orang tua. Pokoknya kalau semuanya tahu bagaimana menjaga amanat itu, aduh, jadi yang saya ya, itu capeknya gitu. Tapi percuma, saya bilang cuma percuma. Kesalahan kecil itu akan menjadi hal yang buruk sekali. Akhirnya ngeblunder semuanya. Pikirannya ininya ngeblunder. Saya cuma bilang, syukurnya ya Tuhan masih selalu baik gitu. Saya masih dikasih kesempatan lagi, dan terus saya masih terus berjuang dengan diri saya sendiri gitu. Ya nggak apa-apa. Untuk sebagian orang apa nih yang nggak suka akan bilang lu negatif, yang suka ya mereka akan gitu. Tapi saya lagi nggak cari siapa yang pokoknya kalau ditanya gue akan jawab. Kalau enggak ya apain gue mesti respon ya teman-teman. Nggak ada ya. Betul. Ikatan darah memang nggak akan pernah bisa dilepas. Ikatan darah nggak akan bisa dilepas. Tapi saya jangan akan menjabarkan semuanya. Udah pasti dia ada pemicunya juga kan? Dia ada pemicunya juga. Dia ada yang kepancing sama pertanyaan netizen. Akhirnya dia kepancing. Ya itu yang saya bilang. Kalau gue marah sama lo anggap biasa, lo anggap ini ya kan apa? Karena kalau buat saya gini, kalau kita nggak ketemu di dunia nanti, di dunia ini, kita masih ada waktunya kalau ketemu, kalau kata Tuhan masih ketemu. Ya, dan saya tidak mau, yang saya bilang Mbak, kalau luka yang tidak bisa saya ungkapkan, itu air mata pun nggak bisa keluar. Air mata pun nggak bisa keluar. Sedih campur aduk pasti ada. Ditanya kesepian, oh enggak, saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan yang banyak kasih saya penghiburan. Itu ya, kasih saya penghiburan. Jadi buat saya gini, dalam gue tetap jadi diri gue sendiri, gue gak ada masalah. Ya, saya gak ada masalah sama sekali untuk
bersedih gara-gara gitu enggak. Cuma saya sangat sayangkan ketika itu terpancing. Sampai berita ini keluar tidak ada dari pihak dia ya untuk mencoba. Ya minimal kan ada orang yang menetralkan. Dia cerita aja ke sana, nggak ada sama sekali. Jadi buat saya gini, akan gue pikirin, gue santai aja. Berharap berdamai. Semua orang juga maunya damai, baik-baik aja. Tapi kalau buat saya dalam hal ini kayaknya saya boleh menggunakan suara saya untuk diam. Saya tidak boleh menggunakan suara saya untuk tidak memberikan apapun tentang hal ini karena yang saya bilang sudah terlalu larut sehingga terbuai. Ya, saya cuma bilang adalah lu mau kemanapun yang nolong lu itu bukan teman lo, bukan sahabat lo, bukan anak buah lo, bukan ini bukan, tapi saudara lo. Tapi kalau peran penting saudara itu ada nilai, ya ada nilainya buat dia. Silahkan. Saya tidak perlu menjabarkan apa yang saya sudah lakukan dia, tapi minimal Tuhan tahu apa yang saya kerjakan. Tapi jadi buat saya untuk kayak hal yang kayak gini ya, saya udah lewatin jadinya ada yang lagi gue pikirin. Ya kalau Tuhan aja maaf masa saya enggak. Jadi kalau buat saya hal keluar dari kata-kata ungkapan maaf tuh udah keseringan diucapin gitu. Jadi buat saya gini, nah sekali lagi saya ngomong di teman-teman semuanya, muka saya boleh tersenyum, tapi hati saya menangis pasti. Ya, hati saya bersedih mah pasti bohong. Tapi buat apa? Saya ada hal yang harus jangan pikir lagi. Saya justru ngomong kayak gini aja. Itu kan sebenarnya dia kayak konyol, ya kan? Kayak konyolnya gitu. Saya dengernya aja. Aduh. Sangat menyayangkan. Iya, buat saya gini. Ngapain sih? Sampai rame ini gitu ngapain gitu? Iya. Gue rasa kan ya bukan kayak gitu. Gue ngapain? Gue juga kalau waktu dia ada kecelakaan ini gue nggak menghindar. Ada siapa teman-teman yang gue dia emang gak cerita, dia nggak cerita ke gue tahu teman-teman media dia gimana gue nggak tahu. Ya berarti tandanya mungkin saya mengambil positif, mungkin dia nggak mau ngerepotin saya kali. Jadi ya saya cuma di bawah senyum. Kalau dibilang ini utangnya ya pasti namanya adik, tapi yang saya bilang mbak arti kata-kata saya jadi saya nggak mau korek-korek lagi yang akhirnya enggan saya maafkan jadinya gitu. Tapi kalau sekarang saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri, saya sudah tidak peduli apapun itu gini, ya monggo lu lakuin yang terbaik yang menurut lu baik. Tapi kalau buat gue gini, sorry nih, kayaknya gue harus menggunakan kata kunci baru nih gitu untuk gue diem nggak mau nanggepin untuk yang menurut gue gini, down enggak lah. Kalau saya bisa tanpa dia. Itu artinya panjang. Nah kalau kadang anggap lu Tuhan dikasih Tuhan yang kita masih ada saudara, gak ada yang namanya dia nggak gua anggap enggak. Tapi kemarin ini saya punya luka yang cukup dalam. Jadi saya ingin punya waktu bisa berdamai dengan diri tanpa membenci, berdamai dengan diri tanpa ngejelekin tuh. Cuman berita dari video yang tersebar ini saya kayak kecewa banget. Kenapa hal yang kayak gini lu mesti nanggepin sih? Pertanyaan-pertanyaan usil netizen kenapa lu tanggepin sih itu? Kalau lu mau nanggepin ya udah lu tanggepin gitu. Dengan ya dia kan juga pembimbing kan, jadi dia harus bijak juga. Sampai lah kalau saya sih pokoknya saya cuman bilang apapun itu ya mungkin terbaik buat dia, tapi tidak terbaik buat saya. Ketemu Natal kemarin. 2 kali Natal udah ketemu. Mulai karena kita nggak tahu awalnya. Panjang. Bukan menafsirkan ini kan kalau anak-anak ini kan sepertinya nggak sih Bu apa gimana karena kan bisa terlihat sangat dekat dengan angkanya gitu. Iya saya lihat tapi Sarwendo udah ngajakin ketemu sama angkanya. Dia mencoba menjadi penetral yang baik. Tapi kan sama anak-anak saya nggak ada urusan. Ya. Sama dia kan urusannya sama saya. Jadi kalau anak-anak yang dia mau itu kan angkelnya ya, gitu. Itu kan angkelnya ya monggo aja. Tapi kalau saya cuma bilang gini, sudah
ini udah terlalu lama, pukul lama. Saya udah lewatin babnya, saya udah lewatin fasenya. Dan kemarin kan, ya gue nggak suka, ya gue mau nggak suka. Tapi kalau gue suka, gue nggak. Jadi kalau ditanya ikatan ini ya pas. Makanya teman-teman, kalau orang yang memang ya lu tahu gue, lu pasti tahu gue gimana. Tapi gue nggak mungkin deh. Kalau gue lagi buru-buru nih, gue mesti nanggepin gini. Nah gue dikelarin dong kerjaan saking lain. Tapi kalau gue ada waktu, pasti gue nanggepin. Pasti gue ini. Jadi ya kalau gue pasti akan ketemu dengan teman-teman semuanya nih. Ya ada kejadian apa-apa sama dia, gue ya dikejar. Karena gini, kenapa nih? Gue nggak tahu. Betul, saking minimnya informasi gitu. Ya kalau gue tenang dan bukan lagi ngasih gue fokus dengan kesehatan, ya fokus gue kesehatan, gue happy dan menghindari pandangan mata atau gesekan-gesekan yang akhirnya membuat gue sedih atau nangis ya. Gue yang harus hindari. Jadi ya lu kontrol diri, sayang diri sih. Iyalah udah nggak ada yakin piatu mau inget siapa kita tentang orang. Enggak, pasti ada keingetan pas. Makanya tanpa saya kasih tahu mungkin kan beliau juga udah bayang. Tapi kalau buat saya cuma gini, apapun itu saya sudah melakukan semaksimal mungkin. Kalau tangan kita cuma dua mbak, kaki saya juga dua sama dengan yang lain. Kalau itu nggak bisa dijangkau dengan kedua tangan saya, dengan pikiran saya, pandangan mata saya ya tandanya saya sama masih manusia ini.